Tiba-tiba, Ayu ngerasa ada yang nempel di punggungnya, dingin dan basah. Lalu pelan-pelan muncul dua tangan dari belakangnya Ayu dan Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita bakal lanjutin cerita dari Teror Pendaki Cermai Ayu, tulisan Aras Anggoro. Dimana kalau di part sebelumnya kita tahu nih, Ayu naik lagi ke atas gunung Cermai itu dan ketemu sama satu sosok yang bisa dibilang tidak terduga. Nah, sosok inilah yang menemani perjalanannya Ayu. Tapi ketika mereka mau sampai di pos Batu Lingga, mau sampai nih ngambil pembalut itu, tiba-tiba ada sesuatu yang mengerikan datang. Penasaran kan gimana akhir dari Teror Pendaki Cermai versi Ayu ini? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, biasa jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Jangan lupa follow gue juga di Instagramnya. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Ayu dan Bang Moka jalan terus sampai tiba-tiba hembusan angin mendadak hilang. Begitupun sama suara-suara serangga malam. Tiba-tiba suasana itu jadi mencekam. Ayu tahu perasaan itu. Ada sesuatu yang lagi mendekat. Ayu langsung nengok ke segala arah dengan panik. Pengen doa, tapi mendadak gak ada satupun doa yang dia ingat. Bang Moka yang ada di depan tiba-tiba balik badan dan ngasih aba-aba buat jangan bergerak. Bang Moka yang biasanya tenang, santai, sekarang mukanya nampakin sedikit ketakutan. Dan samar-samar kedengeran suara gending gamelan Jawa. Suara itu makin lama makin ngedeket. Ayu nanya ke Bang Moka, "Bang, seru nih." Nyilinggi dari atas jalur pendakian, tiba-tiba kabut yang bener-bener tebal itu turun. Sampai-sampai nelen Ayu dan ngebikin dia gak bisa ngeliat apa-apa di sekelilingnya. Juga suara-suara gamelan itu makin kedengeran jelas, diiringi sama bau bunga kantil. Gak lama kemudian, kabut itu pelan-pelan menghilang, sampai akhirnya Ayu sadar kalau dia udah ada di tempat yang benar-benar berbeda dari tempat dia tadi. Tanjakan curam yang tadi ada di depan dia sekarang berubah jadi tangga batu dengan ratusan anak tangga. Pas dia nengok ke bawah, ternyata arah turun itu juga berubah jadi banyak anak tangga. Jadi bisa dibilang dia ini lagi ada di tengah-tengah tangga itu. Ayu terus lihat ke sekeliling. Bang Moka mana? Dia cuman sendirian di situ. Ayu sempat nyubit tangannya sendiri, berharap kalau ini tuh mimpi. Tapi pas dia cubit, sakit. Artinya itu bukan mimpi. Di samping kanan dan kiri anak tangga itu diterangin sama cahaya obor yang berbaris. Jadi obor jarak berapa meter, obor lagi, berapa meter, obor lagi, gitu terus. Ayu cuman diem aja di tempat dia berdiri. Dan tiba-tiba wangi bunga kantil itu kecium lagi, diiringi sama suara gamelan. Semakin lama bau bunga kantil itu semakin ngedeket. Ayu panik di situ karena wangi bunga kantil tersebut berasal dari arah turun. Yang artinya ada sesuatu atau seseorang atau sesosok lah
yang lagi mau naik. Ayu mikir di situ. Dia harus bikin keputusan cepet. Mau naik, dia ragu karena dia nggak tahu ujung dari tangga itu apa. Mikir sampai akhirnya dia dapat ide. Ide buat ngumpet di kabut tebal yang ada di samping anak tangga. Sebenarnya agak berisiko juga. Gimana kalau di samping anak tangga itu adalah jurang? Tapi menurut dia itu adalah pilihan satu-satunya. Singkat cerita, Ayu pergilah tuh ngumpet di dalam kabut tebal itu. Dan untungnya pas dia injek, bukan jurang, tanah datar. Agak lega dikit, tapi dikit doang. Karena bau bunga kantil itu udah deket banget. Ayu agak masuk lagi ke dalam kabut itu. Sebelum akhirnya dia duduk di tanah, berharap apapun yang lewat nanti di tangga itu gak ngelihat dia. Sialnya, tiba-tiba kabut itu menipis. Dan ternyata dia ngelihat di sekitaran itu banyak pohon-pohon cantigi yang udah mati. Ayu pun langsung buru-buru ngumpet di pohon cantigi yang paling dekat. Dia bekep mulutnya sendiri biar dia diem sambil nahan tangis. Siapapun pemilik wangi bunga kantil itu bener-bener udah deket banget. Saking penasarannya, Ayu coba ngintip dari celah-celah pohon cantigi yang dia ngumpet itu. Dan di tempat dia berdiri tadi, di tengah-tengah anak tangga tadi, dia ngeliat ada sosok perempuan tua. Mukanya pucet dan keriputannya itu parah. Berpakaian serba gelap. Wangi bunga kantil yang benar-benar pekat itu ternyata berasal dari dia. Rambutnya itu acak-acakan dan panjang banget, terurai sampai kaki. Dalam pikirannya, Ayu bertanya-tanya, apa itu yang dibilang sama Bang Moka tadi? Nyilinggi. Di situ Ayu bener-bener udah gemeteran. Takutnya sosok itu ngelihat dia. Sampai pada akhirnya sosok itu melayang pergi. Ayu lega bukan main di situ. Untuk sementara. Ketika Ayu balik badan lagi, karena kabut udah mulai menipis, di situ dia bisa ngelihat kalau di setiap pohon-pohon cantigi itu ternyata banyak tubuh manusia yang lagi berbaring kaku. Bahkan ada satu di sebelahnya. Ayu udah nangis aja di situ. Kayaknya dia udah gak sanggup lagi. Tapi dia keinget sama Adi. Dan itu ngasih dia motivasi buat nyelesain perjalanan itu. Ayu terus perhatiin tubuh-tubuh kaku itu. Kelihatannya sih mereka ini bukan mati, tapi tidur. Namun dia tahu satu hal. Mereka ini bukan manusia. Firasatnya Ayu bilang, jangan sampai ngebangunin mereka. Setelah itu pelan-pelan Ayu mulai bergerak lagi. Tapi di situ dia bingung mesti kemana. Karena tempat itu bener-bener asing buat dia. Padahal tadi tinggal dikit lagi sampai ke pos Batu Lingga. Lalu tiba-tiba Ayu ngeliat ada seekor burung hitam yang lagi loncat-loncat di antara dahan pohon cantigi. Di situ Ayu inisiatif buat ngikutin burung itu aja. Siapa tahu burung itu nunjukin jalan. Bener aja, burung itu ngebawa Ayu masuk lebih jauh ke dalam hutan. Dan dia ikutin terus burung itu sampai tiba-tiba burung itu hilang. Dan di depan Ayu sekarang terhampar tanah lapang yang luas dan diselimuti sama kabut tipis. Ayu mikir, mungkin ini tempatnya. Akhirnya Ayu pun ngeberanin diri buat menyusuri tanah lapang itu. Pelan-pelan Ayu susuri tempat itu. Gak lupa dia ngecek di kantongnya bungkusan kain putih yang dikasih sama bapak-bapak itu. Masih ada apa enggak? Dicek. Untungnya masih ada.
Semakin jauh Ayu susuri tempat itu, kabut mulai naik dari selutut, sepinggang, sampai akhirnya dia benar-benar ketutupan kabut. Sekarang gimana caranya dia bisa nemuin pembalut itu di tengah-tengah kabut tebel? Jarak pandang yang terbatas ngebuat Ayu mesti lebih hati-hati lagi kalau mau melangkah. Karena salah-salah dia bisa kepleset masuk ke jurang. Telusuri terus dan samar-samar kelihatan sesuatu dari balik kabut. Dan dia mutusin buat ngedeketin sesuatu itu. Semakin deket, siluet itu semakin jelas. Dan ternyata itu cuman gundukan tanah merah yang menyerupai kuburan. Namun yang lebih menarik lagi adalah apa yang ada di atas gundukan kuburan itu. Pelan-pelan Ayu maksa dirinya buat ngedeket, buat ngeliat dengan jelas apa sih yang ada di atas gundukan itu. Dan ternyata itulah benda laknat yang dia cari. Itu pembalutnya. Sambil gemeteran, Ayu ambil bungkusan kain putih dari kantongnya, siap-siap buat ngebungkus pembalut itu. Dan ketika dia lihat dengan jelas pembalut itu masih basah dengan darah. Dan darahnya itu banyak banget. Ayu gak tahu kok bisa sebanyak itu darahnya. Darahnya itu sampai merembes ke tanah gundukan. Dan ada yang sampai ngalir ke samping gundukan. Dan yang lebih aneh lagi, pembalut itu seakan-akan hidup. Jadi pembalut itu berdenyut-denyut. Pelan-pelan Ayu angkat pembalut itu dan dia bungkus pakai kain putih tadi. Setelah itu dia mundur pelan-pelan dari gundukan tersebut. Namun ternyata ada hal lain yang lebih menarik perhatian dia. Di ujung gundukan itu ada sebuah papan kayu yang tergeletak. Gak nancep, cuman tergeletak aja. Pas Ayu angkat papan kayu itu, dia kaget bukan main. Karena di sana dengan jelas tertulis sebuah nama. Adi. Lengkap sama tanggal dan hari kematiannya. Dan yang bikin mencengangkan adalah tanggal kematiannya itu adalah hari di mana Ayu naik lagi ke Gunung Ciremai itu. Sontak Ayu langsung buang papan itu. Dia langsung mikir, apa bener jasad yang ada di dalam kuburan itu adalah jasadnya Adi? Lalu tiba-tiba kata-katanya Bang Moka terngiang-ngiang lagi di kepalanya. Itu cuman tipu muslihat setan. Adi belum benar-benar mati. Tapi ngelihat gundukan kuburan dengan papan yang bertuliskan nama Adi bikin dia ragu. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba Ayu ngedenger ada suara yang lain tepat dari depan dia. Jadi ini Ayu, ini gundukan. Nah, di sini nih suaranya nih. Di situ dia ngeliat ada sosok hitam lagi meringkuk di tanah dan makhluk itu lagi ngejilatin genangan darah dari pembalutnya Ayu tadi. Di situ Ayu bertanya-tanya, sejak kapan makhluk itu ada di situ? Kok dia nggak ngeliat? Apa gara-gara ketutupan kabut? Sontak Ayu mundur pelan-pelan. Makhluk itu cuman ngeliatin dia pakai matanya yang warna kuning. Liatin aja gitu kan. Ayu terus mundur sampai badannya ketahan sama sesuatu. Pas Ayu nengok ke belakang, ternyata yang ada di belakangnya dia itu adalah sosok nenek-nenek tua yang tadi dia lihat lagi berhenti di tangga. Yang rambutnya itu panjang sampai ke tanah. Badannya Ayu itu udah kayak ketancap di tanah. Dia gak bisa gerak sama sekali. Yang bisa dia gerakin cuman bola matanya berusaha buat ngindarin tatapan nenek itu. Dan gak lama kemudian, nyes,
tangan dingin nenek tua itu udah ada di pundaknya Ayu. Bersama dengan itu, kedengaran suara kepakan sayap. Dan seketika, Ayu bisa gerakin badannya lagi. Nggak pakai lama, Ayu langsung kabur dari sosok itu. Ayu lari nggak tentu arah, tapi dia nggak peduli. Selama dia bisa jauh-jauh dari makhluk itu, kabut tebel masih menyelimuti. Tapi dia terus terjang kabut itu sampai tiba-tiba dari kejauhan, samar-samar kelihatan sebuah gundukan. Kayak kuburan. Lagi? Apa jangan-jangan dia balik lagi ke tempat tadi? Tapi sosok nenek-nenek dan sosok yang ngejilatin darah tadi gak ada. Ayu pun mulai ngeberaniin diri buat ngedeketin gundukan itu. Dan bener aja, itu adalah gundukan yang beda. Ada batu nisan nancep di ujungnya. Sambil gemeteran, Ayu ngumpet di belakang batu nisan itu. Dan suara kepakan sayap itu muncul lagi. Tiba-tiba muncul seekor burung hitam dari balik kabut. Dan dia mendarat tepat di atas batu nisan tersebut. Burung itu persis kayak burung yang nunjukin jalan ke Ayu tadi. Ayu mikir, bener itu burung yang sama. Burung itu terus turun dari batu nisan ke atas gundukan kuburan tersebut. Di situ Ayu langsung kepikiran buat ngecek batu nisan itu. Batu nisan itu kelihatan udah lama banget gak dibersihin. Udah lumutan. Ayu pun nyabutin satu persatu lumut dari batu nisan itu. Dan di jarinya dia ngerasain kayak ada huruf. Agak susah buat ngebaca huruf apa itu, karena lumayan gelap waktu itu dan senternya Ayu gak tahu kemana. Akhirnya dia coba baca tulisan itu pakai jarinya. Huruf pertama itu M, huruf kedua itu O, huruf ketiga agak susah buat diraba, tapi kayaknya itu huruf K. Pas Ayu lagi kayak gitu, tiba-tiba ada tangan dari belakang yang narik tangannya dia dari batu nisan itu. Seketika Ayu pun teriak. Lalu sosok yang narik dia itu ngomong, "Hormatin orang yang udah mati." Pas dilihat, ternyata itu Bang Moka. Nih orang dari mana kan? Tahu-tahu muncul, narik. Ya udahlah. Bang Moka pun lalu ngajak Ayu buat pergi dari tempat itu. Di situ Ayu agak lega ngelihat Bang Moka lagi. Mereka berdua terus jalan dan Ayu pun mulai familiar nih sama jalur yang mereka lewatin. Itu adalah jalur pendakian Linggarjati, yang artinya jalur udah normal lagi, bukan jalur tangga yang kayak tadi. Dan karena Ayu udah dapetin pembalut itu, udah gak ada alasan lagi buat ngelanjutin naik. Mereka berdua pun jalan turun. Ayu perhatiin sikap Bang Moka ini kayak yang gak biasanya. Dia terus maksa Ayu buat jalan lebih cepat dan jalan lebih cepat lagi. Dari sudut mata, Ayu ngeliat beberapa kuntilanak udah mulai bermunculan lagi, melayang dari dahan ke dahan. Ayu ngerasa kayaknya sosok-sosok itu udah mulai pada berani. Dan juga mulai kecium wangi melati, yang artinya seruni. Tapi sosok itu belum nampakin dirinya, cuman wanginya aja. Bang Moka di situ juga jadi lebih pendiam. Dan tiba-tiba Ayu ngerasa punggungnya ini kok dingin banget. Nengoklah dia ke belakang kan. Dan di situ dia ngeliat kabut tebal banget turun. Kabut itu turun cepet banget dan gak butuh waktu lama buat nyelimutin badannya Ayu. Di situ dia mutusin buat berhenti sebentar, nyoba buat tenang, karena bahaya maksain jalan turun di saat kabut lagi tebel kayak gitu. Soalnya jalurnya terjal. Dan karena kabut tebel itu, lagi-lagi Bang Moka ini hilang. Pas lagi berhenti gitu, tiba-tiba Ayu ngerasa ada yang nempel di punggungnya, dingin dan basah. Lalu pelan-pelan muncul dua tangan dari belakangnya Ayu dan meluk dia.
Ayu langsung teriak ketakutan dan nyoba buat berontak. Tapi justru pelukan itu malah makin kenceng. Dan pelan-pelan muka sosok yang meluk dia itu muncul di samping mukanya Ayu. Muka yang pucat dan wangi melati. Gak salah lagi, itu adalah Seruni. Sosok itu bilang, Pinjam sebentar ya tubuhnya. pinjam sebentar tubuhnya. Nggak tahu maksudnya apa itu. Cuman di saat yang bersamaan, Ayu ngerasain ada hal lain lagi. Ada sesuatu yang merayap ke atas pahanya. Rasanya tuh basah dan dingin. Sambil panik, Ayu berusaha buat ngibasin apapun yang merayap ke atas pahanya itu tanpa ngeliat. Dan pas lagi ngibasin gitu, tangannya nyentuh sesuatu lunak dan basah. Dari bau anyirnya, Ayu langsung tahu kalau itu bukan air, tapi darah. Ketika sesuatu yang merayap itu sampai di pinggangnya Ayu, barulah Ayu berani ngeliat ke bawah kan. Set. Alhasil, Ayu makin teriak gak karu-karuan. Lu mau tahu apa yang merayap ke atas pinggangnya Ayu? Ingat sama orok yang diseret-seret sama Seruni? Itu yang lagi ngerayap ke atas pinggangnya Ayu. Ciri-ciri orok itu, kepalanya lebih gede daripada badannya dan terkulai ke belakang karena saking beratnya. Jadi gue peragain sebisa gue ya. Jadi orok itu naik, kepalanya begini. Dan badan orok itu belepotan cairan kental, bening bercampur darah. Kelopak matanya nutup, besar dan bengkak. Mulutnya tuh kayak megap-megap itu kayak. Sontak dengan sekuat tenaga Ayu dorong kepala orok itu. Dan dia ngerasain kalau pas lagi ngedorong itu jarinya ambles ke kepalanya si orok. Lu bisa bayangin kan betapa empuknya itu kepala. Bersamaan dengan itu, Seruni yang lagi melukin dia ketawa. Dan tiba-tiba dari balik kabut, ada tangan misterius yang narik dan nyelamatin Ayu dari dua makhluk itu. Tarikan tangan orang itu kenceng banget sampai-sampai Ayu ini terhuyung ke depan. Begitu lepas, Ayu langsung gak pakai lama cabut dari kedua makhluk itu. Lari-lari terus sampai mereka berdua udah gak kelihatan lagi. Yang kedengeran cuman gema ketawanya Seruni. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang narik dia tadi? Bang Moka. Ayu terus jalan turun dengan cepat. Dia jatuh bangun lagi. Bang Moka masih belum ditemuin. Dia masih gak tahu kemana. Tapi dia gak peduli. Dia mesti tetap gerak. Lalu tiba-tiba dia keinget sama bungkusan kain putih yang ada di kantongnya. Dia pegang lah tuh kan buat ngecek. Masih ada gak ya? Ternyata ada. Untung, karena kalau sampai hilang itu bungkusan, gimana lagi nyarinya? Ayu terus bergerak sampai akhirnya badannya itu udah gak bisa dipaksain lagi. Dia mesti istirahat sebentar. Pas lagi istirahat gitu, lagi-lagi dia kepikiran sama Adi, sama kesalahan fatal yang udah dia lakuin. Pas lagi mikir gitu, mendadak suasana itu jadi hening lagi. Suara gending gamelan itu udah nggak kedengeran lagi. Di situ dia langsung waspada. Ayu langsung keinget sama omongannya Bang Moka. Pikiran jangan kosong. Mulai baca-baca. Ayu ngerasa tuh kayak lagi ada yang merhatiin dia. Tapi pas dia lihat kemana-mana, gak ada siapa-siapa. Namun keheningan itu gak biasa. Dan bener aja, tiba-tiba kecium bau pandan. Bau pandan itu semakin ngedeket. Ayu berusaha buat gak panik di situ, tapi
sia-sia karena nggak sengaja dia ngedenger ada gerakan dari dahan di atas kepalanya. Pas dia lihat, astagfirullah, udah ada makhluk dengan posisi kebalik, gelantungan di dahan kayak kalong. Matanya itu hitam besar, lagi ngeliatin Ayu. Setahu gue ya, kalau bau pandan itu tandanya ada kalong wewe. Ayu bilang ke dirinya sendiri, jangan gerak, jangan bersuara, jangan lihat. Tapi tiba-tiba, brak! Makhluk itu ngejatuhin dirinya tepat beberapa langkah di depan Ayu. Dan pelan-pelan makhluk itu mulai merangkak ke arahnya dia. Jadi makhluk itu tuh badannya bernanah. Dia merayap sejajar sama tanah, tapi kepalanya itu tetap tegak kayak gini nih. Sebagian mukanya itu ketutupan rambut. Ayu yang tadi niatnya mau merem, malah jadi nggak bisa. Dia terus ngeliatin makhluk itu merangkak. Dan nggak pakai lama, makhluk itu udah tepat ada di bawah kakinya dia. Ayu tinggal nunggu dicengkram aja tuh kakinya. Ayu udah begini kan, 1 detik, 2 detik, kok nggak ada pergerakan. Lalu makhluk itu tiba-tiba hilang gitu aja. Sontak Ayu panik dan langsung balik badan. Takutnya makhluk itu malah muncul di belakang kan, tapi nggak ada. Itu bukannya bikin Ayu tenang, tapi malah bikin dia tambah tertekan. Karena nggak mungkin makhluk itu hilang gitu aja. Bersamaan dengan itu, suara-suara ketawa dari dalam hutan kedengeran lagi ngeledekin dia. Tapi Ayu udah gak peduli sama suara-suara itu. Dia lebih ngeri sama sosok yang tadi gelantungan kayak kalong. Kabut tipis masih menyelimuti jalur. Lalu tiba-tiba Ayu ngedenger suara langkah kaki. Dek, 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 dari arah depan. Suara langkah kaki itu makin ngedeket, makin ngedeket. Ayu di situ udah pasrah. Dia udah gak peduli lagi sama apapun yang mau datang itu. Dia duduk aja tuh pasrah. Gak lama kemudian, dari suara langkah kaki itu muncul 3 cahaya headlamp. Mereka semakin ngedeket dan tiba-tiba mereka diem. Kayaknya mereka diem itu karena ngelihat Ayu lagi duduk sendirian di tengah hutan gelap-gelap sambil nangis. Mau mereka itu manusia atau setan, Ayu udah gak peduli lagi. Ketiga sosok itu akhirnya bergerak lagi. Dan Ayu ngedenger mereka lewat sambil bilang misi dan baca doa. Mereka bertiga terus jalan sampai akhirnya udah gak kelihatan lagi. Di situ Ayu baru sadar kalau mereka bertiga itu adalah pendaki dan manusia. Justru malah mereka yang ngira kalau Ayu itu setan, soalnya duduk doang kan, diam di tengah hutan gelap gitu sambil nangis. Makanya mereka itu baca-baca doa. Ayu langsung mikir, apa udah deket? Ayu pun maksain buat diri, walaupun dengan lutut yang gemeteran dan nyeri di setiap sendi. Di dahan pohon dia ngeliat burung hitam itu lagi. Apa sih maksudnya burung hitam itu? Gak mau terlalu mikirin itu, Ayu terus jalan. Dan tiba-tiba dari arah depan di sisi jalur, dia ngeliat ada sesosok yang familiar. Rambutnya panjang, terurai sampai ke tanah, pakai pakaian warna gelap. Itu sosok nenek-nenek yang tadi. Di situ Ayu udah pasrah, bener-bener pasrah. Mau diapain juga terserah lah. Dia terus jalan dan lewat di depan sosok nenek-nenek itu. Sosok nenek-nenek itu cuman diem aja sambil ngeliatin dia lewat. Dalam hati Ayu minta maaf. Minta maaf sama semua penghuni Ciremai. Dan pasrah, apapun bakal dia terima asalkan Adi gak kenapa-napa. Nenek-nenek itu tetap diem di tempatnya, gak ngomong apa-apa, gak ngelakuin apa-apa.
cuman ngeliatin Ayu doang lewat. Terus Ayu jalan sampai dia ngeliat di depan dia ada 2 sosok lagi muncul. Yang satu posturnya tinggi, dan yang satu lagi posturnya agak pendek dan bungkuk. Semakin deket, semakin jelas siapa kedua sosok itu. Sosok tinggi tersebut ternyata adalah Bang Moka. Dan yang satunya lagi yang pendek terus bungkuk adalah si nenek-nenek yang baik hati, Mak Encep. Ayu mikir, gimana caranya si nenek itu bisa sampai ke atas sini, padahal buat jalan aja susah. Ayu terus nengok lagi ke belakang kan, buat ngecek nenek tua yang serem tadi masih ada nggak. Pas dia nengok, ternyata nenek tua yang kemungkinan adalah Nyi Linggi itu udah nggak ada. Setelah itu Bang Moka pun nyamperin Ayu terus mapah dia sambil bilang, "Ayo jalan, tinggal dikit lagi." Ternyata nggak jauh dari situ adalah pondokan kayu Pos Condong Amis, tempat di mana Ayu ketemu sama Bang Moka pertama kali. Ayu pun direbahin di pondokan itu, dan Bang Moka bilang lagi, "Jangan kapok, jadiin pengalaman ini pelajaran. Kita nggak pernah hidup sendiri." Ayu udah nggak punya tenaga lagi buat ngebales kata-katanya Bang Moka. Dia cuman ngangguk aja. Lalu Ayu pun ditepuk bahunya sama Bang Moka, dan dia pun ngedenger kata-kata terakhir dari orang itu. "Sering-sering tengokin gua di sini ya." Bebarengan dengan itu, kedengeran azan subuh dan Ayu pun hilang kesadaran. Bangun-bangun, Ayu udah ada di dalam sebuah ruangan. Ruangan dengan tembok putih. Ternyata dia ada di rumah sakit. Yang jadi pertanyaan, siapa yang ngebawa dia ke situ? Warga kaki Gunung Ciremai atau siapa? Gak lama kemudian, seorang perawat masuk ke ruangan itu. Dan di situ Ayu keinget sama bungkusan kain putih berisi pembalut yang ada di kantongnya. Dia raba tuh kantong celana kan. Hah, kok nggak ada? Sontak dia tanyalah ke perawat itu kan, kemana bungkusan putih yang ada di kantongnya. Dan perawat itu bilang kalau bungkusan putih berisi pembalut itu udah dibuang ke tong sampah. Ayu pengen protes di situ, cuman dia keinget kalau emang benda itu tempatnya ya di tempat sampah. Terus Ayu nanya, "Mbak, lihat teman saya yang cowok ya di kamar sebelah." Ngedenger itu, Ayu seneng bukan main. Dia pun maksain diri buat turun dari kasur dan pergi ke kamar sebelah. Ketika pintu ruangan sebelah dibuka, bener aja, Adi lagi tiduran di sana, masih hidup. Dia ketawa ngeliat Ayu dan Ayu pun langsung meluk dia tuh. Adi bilang, "Lu nggak apa-apa yuk?" "Maafin gua ya, Di. Gara-gara gua lu jadi begini." Yang penting kita selamat. Siapa yang bawa gua kesini yuk? Bekas pembalut di dalam kain putih itu sekarang di mana? Dari mana dia bisa tahu tentang bungkusan putih berisi pembalut itu? Ayu bilang lah kalau benda itu udah dibuang ke tong sampah. Ayu di situ ngeliat Adi kayak yang kebingungan, nggak tahu kenapa. Tapi Ayu nggak mau pikir panjang soal itu. Dia terus bilang lagi, "Nanti gua ceritain pengalaman gua, Di. Lu nggak bakal percaya. "Apaan?" Pengalaman gua ambil pembalut tengah malam. Nanti gua ceritain tentang Nyi Linggi, kalau Wewe, seru nih, dan Bang Moka. Kapan-kapan kita kesana lagi ya." Ngedenger itu, Adi nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuma diem aja kan, longo, kaget sama apa yang Ayu bilang. Jadi, yang naik malam itu sebenarnya siapa? Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Akhirnya selesai juga teror pendaki Ciremai versi Ayu ini. Menurut kalian, sebenarnya siapa sih yang naik malam itu? Adi apa Ayu nih? Gue juga bingung, bener. Kita udah dengerin versi Adi,
kita udah dengerin versi Ayu, tapi masih belum kejawab nih siapa yang sebenarnya benar-benar naik lagi ke atas gunung itu. Dan menurut kalian versi mana yang lebih serem? Versinya Adi atau versinya Ayu? Tulis di kolom komentar. Oke, sebelum berpisah gue mau ngucapin terima kasih kepada Aras Anggoro, penulis favorit gue, keren. Terima kasih udah ngizinin gue buat ngebawain cerita keren ini. Kalian coba mampir tuh ke Facebooknya dia, banyak cerita-cerita keren, cerita-cerita horor, cerita-cerita lucu lah, banyak pokoknya. Mampir, link di deskripsi. Jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.